Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena atas berkat rahmat, perlindungan, pertolongan, penyertaan yang sempurna atas kita, maka kita masih hidup, masih ada sampai kepada hari ini. Saya berterima kasih kepada Pastor Yakob Joseph yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pesan firman Tuhan kepada Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang ada bersama dengan Pastor Yakob Joseph. Saya diberi penghargaan ini untuk menyampaikan shalom semua. Sudah lama kita tak berjumpa, tetapi kita percaya bahwa Tuhan punya waktu dan cara untuk mempertemukan kepada kita semua melalui pertemuan, walaupun secara live. Puji nama Tuhan, malam hari ini saya akan menyampaikan tema firman Tuhan, yaitu kita lebih daripada pemenang. Sekali lagi, kita lebih daripada pemenang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan yang kita dapatkan yaitu di dalam Roma pasal 8 ayat 37. Firman Tuhan di sana dikatakan bahwa tetapi di dalam semuanya itu kita lebih daripada pemenang oleh karena Allah mengasihi kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Anda dan saya sebagai anak-anak Tuhan dalam menghadapi hidup ini tentu ada masalah, ada badai, ada persoalan, baik di dalam maupun dari luar. Tetapi ketahui bahwa Allah bersama-sama dengan kita, karena ketika Dia berjanji, Dia akan menggenapi janji. Jadi kemenangan anak-anak Tuhan, kemenangan kita tidak bergantung kepada situasi atau keadaan, tetapi kemenangan kita yang dikaruniakan Allah kepada kita oleh karena kita mengasihi Dia dan Dia mengasihi kita. Kemenangan itu tidak ditentukan oleh situasi dan keadaan. Dalam keadaan apa, kita akan tetap menang karena Dia adalah pahlawan, pembela, penolong kita, juru selamat kita. Dia telah menang mengalahkan maut. Dia telah menang atas penderitaan yang Dia hadapi. Dan Dia memberikan kemenangan itu kepada kita anak-anak Tuhan yang mengiringi Dia dengan tekun dan sungguh-sungguh. Jadi kalau orang dunia mereka menang, mereka menghadapi semua persoalan dalam hidup mereka. Mungkin mereka merasa mereka berbahagia, mereka menang dalam semua keadaan yang baik-baik. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, dalam keadaan yang tidak baik sekalipun, dalam keadaan yang sukar dan sulit sekalipun, kita harus tetap menang. Amin. Karena Dia menyertai kita, karena Dia bersama-sama kita. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan kepada kita malam hari ini, supaya kita tetap menang dalam menghadapi badai, dalam menghadapi apa saja. Yang pertama, kita harus diurapi Tuhan. Kita harus diurapi Tuhan. Kita belajar bersama Daud. Daud adalah seorang gembala. Dia seorang yang tidak diperhitungkan oleh saudara-saudaranya, tetapi dia berkenan. Tuhan melihat hati Daud. Tuhan melihat kehidupan Daud. Daud adalah seorang hamba yang berkenan kepada-Nya. Itu sebabnya Daud dipilih Tuhan dari saudara-saudaranya karena dia berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya di dalam Mazmur pasal 20 ayat 7 Daud berkata, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Daud mengalami, Daud percaya dan Daud sadar bahwa Tuhan yang memberi kemenangan kepada dia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika Daud diurapi menjadi raja Israel menggantikan Saul,
bukan berarti selesai, tidak ada masalah, tidak ada persoalan yang dihadapi. Tetapi Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu, ketika orang Filistin mendengar bahwa Daud sudah diurapi menjadi raja bagi Israel, mereka mencoba untuk menangkap Daud. Mereka mau menyerang Daud dengan pasukannya. Tetapi dengar baik-baik Bapak Ibu, Daud adalah seorang yang mengandalkan Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, yang sadar bahwa dia diangkat dan diurapi Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan, dia mencari Tuhan, dan dia mohon perkenanan Tuhan. Apa yang terjadi Bapak Ibu dalam setiap peperangan yang dia hadapi, dia mengalami kemenangan demi kemenangan karena Tuhan membela dia. Tuhan ada di pihak dia. Alkitab berkata, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Bersama Allah, dengan Allah, kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, sebab Allah kita, Dia yang berperang ganti kita. Amin. Jadi poin yang pertama, supaya hidup perjalanan iman kita tetap menang dalam segala situasi, maka kita harus berkenan kepada Tuhan. Kita harus takut akan Tuhan. Semakin mengandalkan Tuhan, hidup berkenan, hidup memuliakan Tuhan, hidup di dalam rencana Tuhan, maka Tuhan berkenan dan mengurapi kita semua. Puji nama Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar dari seorang nabi besar. Nabi Musa adalah nabi yang dipakai Tuhan dengan mujizat-mujizat yang hebat dan dahsyat. Dia dipimpin Tuhan. Dia dipilih Tuhan untuk membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Dalam perjalanannya menuju tanah Kanaan, ada saja masalah yang dihadapi. Musuh-musuh Israel iri dan cemburu, mencoba untuk menyerang, membinasakan, menghabiskan mereka. Tetapi satu ketika Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita dapat belajar dari Musa di dalam Keluaran pasal 17. Kitab Keluaran pasal 17 ayat 6 sampai 18. Di sana ada satu peristiwa di mana orang Amalek, mereka mau menyerang, berperang dengan orang Israel yang dipimpin oleh Musa. Pada waktu itu Musa memberikan mandat kepada Yosua untuk memilih orang-orang terpilih dari orang-orang Israel untuk berperang bagi orang Israel. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yosua dan timnya mereka maju berperang dengan orang Amalek. Sementara Musa dia naik ke atas puncak gunung. Dia berdoa, dia angkat tangan kepada Tuhan. Apa yang terjadi ketika Musa angkat tangannya kepada Tuhan? Israel menang atas orang Amalek dalam peperangan itu. Tetapi ketika Musa letih, tangannya lemah, dia tak dapat menaikkan tangannya lagi. Kalah orang Israel dalam peperangan melawan Amalek. Lalu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang Musa lakukan? Musa memanggil Harun dan Hur untuk bersama-sama dengan dia naik ke atas puncak bukit. Dan apa yang terjadi di sana? Harun di sebelah tangan Musa, Hur juga di sebelah tangan Musa. Mereka menopang Musa dari pagi hari sampai dengan ke petang. Selama tangan Musa dinaikkan kepada Tuhan, Israel menang atas peperangan melawan Amalek. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Ketika kita sendiri turun tangan atas masalah kita, maka Tuhan angkat tangan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Musa sadar walaupun dia adalah seorang nabi besar dipakai Tuhan, tetapi Musa memerlukan tim. Musa memerlukan saudara-saudaranya untuk menopang dia di dalam berdoa, menaikkan doa kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, siapapun kita, mungkin kita sudah gembala yang berpengalaman, siapapun kita memerlukan tim
Ya, kita memerlukan tim, pasukan, pendoa-pendoa syafaat, orang-orang yang mau menopang kita dalam pelayanan. Sebagaimana Musa ditopang oleh Harun dan Hur. Musa sadar bahwa dia juga lemah. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita juga sadar bahwa ada masanya kita lemah, kita tak berdaya. Kita perlukan tim untuk menopang kita, mendoakan kita, bersama-sama kita sebagai satu tim untuk melayani dan berjuang dalam pelayanan ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tidak perlu Superman, kita perlu super tim untuk sama-sama bangkit, sama-sama bergandeng tangan bahu-membahu, sehati sepikir sejiwa untuk melayani Tuhan bersama-sama. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, supaya kita tetap menang dalam menghadapi apa saja, ya, kita harus sehati, kita harus bersama-sama menopang satu dengan yang lain, sebagaimana Harun dan Hur menopang Musa, sementara Joshua dan timnya mereka ada di medan peperangan. Dan kita melihat bahwa selama Musa mengangkat tangannya, Israel menang atas peperangan. Demikian juga kita. Siapa kita? Kita juga lemah, kita juga tak berdaya. Tetapi ketika kita fokus kepada Tuhan, kita angkat tangan kepada Tuhan dalam segala situasi apapun, maka Tuhan akan turun tangan, Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan bela kita, dan Dia tetap memberi kita kekuatan, bahkan kemenangan, bahkan lebih daripada pemenang. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mau belajar bagaimana Yakobus, surat Yakobus di dalam pasal 4, Yakobus pasal 4 ayat 7 dan ayat 8, juga firman Tuhan di sana dikatakan bahwa serahkanlah hidup kita kepada Tuhan, tunduklah kepada Allah dengan segala otoritasnya, dan baru kita dapat mendekatkan diri kita kepada Tuhan, dan Tuhan mendekatkan kepada kita. Dia akan memberikan kita kemenangan, Dia akan membela dan menolong kita. Dalam 1 Petrus pasal 5 juga di sana dikatakan, ya, 1 Petrus pasal 5 mulai dari ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9, firman Tuhan juga di sana katakan bahwa tunduklah kepada Allah. Kita harus tunduk kepada Allah dan kebenarannya. Firman Allah inilah kebenaran Allah. Firman Allah inilah isi hati Allah. Kita tunduk, kita percaya, dan kita pegang teguh, maka orang-orang yang tunduk kepada Allah yang boleh melawan segala pekerjaan tipu daya iblis. Karena iblis itu bagaikan singa yang berjalan keliling. Dia mengaum-ngaum, dia mencari mangsa yang boleh ditelan. Mangsa yang boleh ditelan adalah orang yang hanya mendengar firman tapi tidak melakukannya. Orang yang hanya tahu Yesus tetapi tidak mengenal Yesus, tidak mengalami Yesus, tidak melakukan firman Tuhan. Itu adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang dapat ditelan oleh iblis. Bapak Ibu, orang-orang yang putus asa, orang-orang yang cepat bosan, orang-orang yang selalu kecewa, orang-orang yang merasa bahwa dia tak ada daya, dia tak ada upaya dalam hidupnya untuk bangkit sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Orang-orang seperti inilah yang akan menjadi mangsa daripada iblis. Tetapi Bapak, Ibu, dan saya, kita adalah orang-orang yang tunduk, taat kepada otoritas firman Tuhan. Sebab apabila kita tunduk dan taat kepada otoritas firman Tuhan, dikatakan kita baru boleh melawan iblis. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setan, iblis itu bukan lawannya kita. Dia lawannya Tuhan. Tetapi dengar baik-baik Bapak Ibu, apabila kita takut akan Tuhan, iblis takut dengan kita. Apabila kita tunduk kepada Tuhan dan otoritas kebenarannya, maka kita boleh melawan iblis. Haleluya. Hal yang ketiga, marilah kita tunduk kepada Allah. Taat akan kebenaran firman-Nya. Maka kemenangan demi kemenangan akan Tuhan karuniakan kepada kita. Puji nama Tuhan. Karena Injil ini adalah kekuatan Allah yang memberikan kita kemenangan. Ya, kebenaran inilah yang membuat kita terlepas, merdeka, bebas dari segala intimidasi, dari segala ikatan-ikatan. Jadi mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, junjung tinggi firman Tuhan.
dan kita taat kepada firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Kiranya kita semua diberkati dengan firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Shalom.